Perkenalkan, saya Lydia Rizky Avinsia dengan NIM 0802524085. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis marketing PR untuk salah satu UMKM kuliner yang ada di daerah Cinere, Depok, yaitu Seblak Mama Mita. Sebelum masuk ke pembahasan strategi, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya saat melakukan riset. Jadi waktu itu saya menghubungi langsung pemilik warung Seblak Mama Mita untuk meminta izin melakukan observasi. Respon beliau sangat ramah sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai usaha dari obrolan tersebut. Saya melihat kalau seblak Mama Mita itu sebenarnya punya potensi yang besar, pilihan toppingnya lengkap, harga masih ramah di kantong dan rasanya itu juga nagih. Namun ketika saya mulai melihat digital presence-nya, saya menemukan bahwa akun TikTok dan Instagram mereka masih belum dikelola secara konsisten. Memang seblak Mama Mita itu sudah terdaftar di GoFood dan ShopeeFood, tetapi postingan promosi maupun interaksi dengan calon pelanggan di media sosial masih cukup minim. Nah, berdasarkan temuan inilah saya menyusun rancangan strategi marketing PR dengan menggunakan framework GAN ini, supaya jangkauan dan brand awareness seblak Mama Mita itu bisa semakin optimal. Berdasarkan hasil audit situasi tersebut, action objektif yang ingin dicapai dari kampanye ini adalah mendorong audiens, khususnya anak muda di wilayah Cinere dan sekitarnya, agar tidak hanya mengenal seblak Mama Mita, tetapi juga mendorong untuk langsung melakukan pembelian, baik dengan ke warung maupun secara online. Kalau dilihat dari sisi demografis ya, target utama kampanye ini adalah remaja, mahasiswa, hingga pekerja muda dengan rentan usia 16-30 tahun. Karakteristik mereka adalah suka mencoba kuliner pedas, cukup sensitif terhadap promo, dan biasanya sebelum membeli makanan mereka akan scrolling TikTok atau Instagram list terlebih dahulu untuk mencari rekomendasi. Karena itu, saya memilih dua konektor utama yaitu food content creator lokal Depok atau Cinere, serta akun media informasi kuliner seperti @jajan_depok atau Info Depok. Pemilihan media ini didasarkan pada aspek proximity atau kedekatan lokasi, serta human interest karena mengangkat UMKM kuliner lokal yang menawarkan makanan enak dengan harga terjangkau. Hal tersebut memiliki nilai berita yang cukup tinggi dan relevan dengan audiens yang mengikuti akun-akun tersebut. Selanjutnya, saya masuk ke bagian integrasi media dengan konsep marketing 6.0 berdasarkan teori Kotler. Dalam strategi Integrated Marketing Communication atau IMC, saya tidak hanya mengandalkan satu platform saja. TikTok dimanfaatkan untuk menggugah konten short form video yang visualnya mampu menggugah selera, misalnya proses memasak, sebuah seblak yang sedang mendidih, atau behind the scene di dapur. Instagram digunakan untuk membangun interaksi melalui fitur story, contohnya polling level pedas, serta feed yang menampilkan katalog menu. Sementara itu, GoFood, ShopeeFood, dan WhatsApp difungsikan sebagai landing page atau tempat pelanggan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Konsep digital ini berjalan seperti berikut. Contoh pelanggan pertama kali menemukan seblak Mama Mita ketika sedang scrolling TikTok atau Instagram. Setelah merasa tertarik, mereka bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi maupun link pemesanan. Selanjutnya, mereka dapat memilih apakah ingin datang langsung ke warung atau memesan melalui ShopeeFood maupun GoFood. Setelah makanan diterima atau dinikmati di tempat, pelanggan kemudian didorong untuk membagikan pengalaman mereka melalui Instagram Story dengan nge-tag akun @seblakmamamita Cinere. Selanjutnya, konten tersebut akan direpost oleh pihak Seblak Mama Mita. Jadi, alur dari digital ke fisik, lalu kembali lagi ke digital. Terus berputar secara berkelanjutan. Untuk menjalankan strategi tersebut selama 1 bulan, saya juga menyusun kalender editorial. Pada minggu pertama, fokus kontennya adalah memperkenalkan menu bestseller dan proses pembuatannya melalui TikTok dan Instagram Reels. Kemudian, minggu kedua fokusnya adalah membangun interaksi melalui polling level pedas di Instagram Story serta video testimoni pelanggan di TikTok. Selanjutnya, pada minggu ketiga, konten diarahkan pada promo spesial melalui feed Instagram dan video behind the scene. Lalu pada minggu keempat, fokus utamanya adalah nge-repost konten dari pelanggan atau user-generated content sekaligus mengajak audiens untuk datang langsung ke warung ataupun memesan melalui layanan food delivery. Tone of voice yang digunakan dibuat santai, ramah, dan dekat dengan anak muda sehingga lebih sesuai dengan karakter target audiens. Pesan utama yang ingin saya disampaikan juga sederhana, yaitu bahwa seblak Mama Mita menawarkan seblak yang enak, topping yang lengkap, harga yang terjangkau dan mudah untuk dipesan. Sebagai penutup, saya akan menjawab salah satu pertanyaan refleksional dari oral defense, yaitu mengapa konektor yang dipilih diperkirakan akan menyebarkan berita ini secara sukarela tanpa harus dibayar seperti iklan konvensional. Jadi menurut saya, konektor lokal seperti Food Vlogger Depok maupun akun media seperti
Jajan Depok itu memiliki kebutuhan akan konten yang relevan dan menarik untuk dibagikan kepada audiens mereka. Mereka selalu membutuhkan konten supply berupa hidden gem, rekomendasi kuliner yang enak maupun UMKM lokal yang unik untuk dijadikan bahan konten. Ketika seblak Mama Mita menawarkan nilai berita atau newsworthy yang kuat, misalnya melalui topping yang sangat lengkap, pilihan level pedas yang beragam, dan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa, maka konten tersebut memiliki nilai yang tinggi untuk dibagikan secara luas. Bagi para konektor, mengulas UMKM seperti sebelah Mama Mita bukan hanya sekedar melakukan promosi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang memang bermanfaat bagi followers mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.